Salah satu cara yang ditempuh manusia purba untuk mendapatkan makanan adalah dengan berburu. Di masa lalu, para pendahulu manusia modern ini melakukan perburuan besar-besaran untuk mendapatkan daging yang akhirnya dimakan mentah atau dibakar. Sayangnya, tradisi berburu ini lambat laun mulai ditinggalkan karena manusia sudah mulai bisa beternak dan melakukan perladangan. Meski jarang sekali dilakukan, beberapa suku yang ada di Indonesia masih ada yang melakukan kebiasaan berburu ini. Semua orang berbondong-bondong ke hutan untuk menangkap babi hutan yang sering merusak kebun dan sawah. Perburuan yang awalnya hanya digunakan untuk penyelamatan lahan akhirnya berubah menjadi tradisi yang menjadi identitas suku tersebut. Berikut ulasan selengkapnya tentang tradisi berburu di Indonesia yang jenisnya sangat banyak itu. Yang pertama, berburu babi di Minang, Sumatera Barat. Orang Minang di Sumatera Barat memiliki tradisi berburu yang konon sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Perburuan ini dilakukan untuk mengusir ataupun menangkap babi hutan yang kerap merusak ladang hingga panen yang besar tidak bisa terjadi. Akhirnya, banyak orang Minang memilih memburu babi itu untuk dijual, dibunuh, diadu ataupun dibiarkan untuk makanan anjing. Perburuan biasanya dilaksanakan dengan membawa, ajak atau sejenis anjing hutan yang sangat gesit. Anjing-anjing ini akan bertugas sebagai penggiring ataupun melukai babi agar bisa ditangkap dengan mudah. Sebelum melakukan perburuan, biasanya para penduduk akan mengumpulkan uang secara swadaya sebelum melakukan perburuan. Uang ini akan digunakan untuk merawat anjing terluka atau mengganti rugi sawah yang rusak karena diinjak-injak. Yang kedua, berburu babi di Sentani, Papua. Perburuan babi hutan juga dilakukan di Sentani khususnya yang berasal dari suku Ayapo. Dalam hari-hari tertentu, semua warga laki-laki akan bergotong royong masuk ke hutan untuk melakukan perburuan yang bernama ehla. Perburuan ini dilakukan untuk mempererat rasa persatuan serta menjadi simbol kejantanan dan keberanian kaum pria dari suku tersebut. Sebelum melakukan perburuan, biasanya orang-orang di suku Ayapo akan melakukan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk menentukan arah perburuan dan juga membagi penduduk menjadi dua kelompok. Biasanya kelompok pertama adalah mereka yang bekerja sebagai pengiring lalu selanjutnya bekerja sebagai pengeksekusi. Saat babi hutan berhasil didapat, hewan itu akan segera disembelih lalu dimakan bersama-sama. Yang ketiga, berburu babi dan rusa di Flores, NTT. Nusa Tenggara Timur tak hanya dikenal dengan tradisi berburu pausnya. Di beberapa daerah seperti Manggarai, Flores juga dikenal dengan tradisi berburu di hutan. Ada 3 jenis perburuan yang dilakukan di sana. Pertama adalah enggalak, yang merupakan perburuan di malam hari. Lalu ada napat, yaitu perburuan di siang hari. Selanjutnya ada wonok, yang merupakan perburuan besar-besaran. Setelah berburu, biasanya hewan yang didapatkan akan dibagi merata kepada semua yang ikut. Pemilik anjing pengiring yang berhasil menombak akan mendapatkan separuh hasil buruan. Selanjutnya daging akan dibagi merata dan disantap bersama-sama. Tradisi berburu di Flores ini lambat laun menurun setelah banyak anjing terkena rabies dan generasi muda enggan bersusah payah datang ke hutan. Jika Anda masih ingin melihat perburuan ini, datanglah ke desa Wairebo. Yang keempat, berburu babi hutan di Bengkulu Tengah, Bengkulu. Masyarakat di Bengkulu juga mengenal perburuan babi hutan yang diadakan beberapa kali dalam setahun. Biasanya cara perburuan babi hutan dilakukan secara massal hingga ada 700-an anjing untuk memburu. Selanjutnya pemilik anjing akan mengikuti anjing yang mencari babi untuk dikepung lalu dilumpuhkan dan akhirnya dibawa oleh mobil pengangkut. Perburuan ini biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok yang menyebar ke seluruh penjuru hutan.
Sementara anjing terus membaui babi hutan, pemilik akan menyisir bagian tepi hutan untuk mencari kemungkinan ada babi bersembunyi. Saat satu babi ketemu, puluhan anjing akan mengepung atau bahkan mengeroyoknya. Dalam beberapa kejadian sering ada anjing yang meninggal akibat serangan babi hutan. Itulah beberapa tradisi berburu yang masih dilakukan oleh suku-suku di Indonesia. Bahkan masih banyak lagi tradisi berburu di daerah-daerah yang lainnya. Tradisi ini adalah simbol gotong royong yang dilakukan oleh para penduduk dalam menghadapi suatu masalah. Meski sebenarnya tradisi ini sangat berisiko tinggi, banyak penduduk tetap melakukannya dengan sangat gembira dan bahkan menjadikannya sebuah hobi. Seperti para penghuni dalam grup ini yang mempunyai hobi yang cukup beresiko, tetapi tetap bernyali tinggi untuk melakukannya. Salam buat penghobi berburu di seluruh penjuru tanah air. Gaspol.